Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah semuanya, guru SD Lukman Al-Hakim yang luar biasa hebatnya. Terima kasih atas kehadiran hari ini dalam aksi nyata tentang penerapan budaya positif, yaitu tahapan belajar saya di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Kali ini di modul 1.4 saya harus melakukan aksi nyata berbagi apa yang sudah saya pelajari dalam modul dari 1.1 sampai 4 demikian. Sebelum kita mulai aksi nyata hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Semangat sekali. Kalau tidak semangat nanti saya sudah menyediakan breaking, tapi sudah terlalu semangat, jadi tidak perlu ya teman-teman ya. Perlu? Iya. Oke, kalau perlu minta tolong yang berada di belakang mengisi soft yang ada di sini, karena kita berpasangan dua-dua. Yang berada di belakang boleh berada di belakang. Saya punya kardus. Berpasangan, nanti berpasangan ya. Di atas meja nanti silakan, saya punya cemilan. Nanti ketika ketika saya bilang kepala harus pegang kepala, bilang kuda harus pegang kuda. Cepet-cepetan, kalau saya pegang bunga maka siapa yang dapat itu nanti yang boleh dibawa langsung atau boleh dibawa pulang. Oke, sesuai yang saya ini. Contohnya kepala, bunga, maka harus cepet-cepetan dari dua Oke, ya berpasangan, silakan boleh dibantu. Oke, dibantu saya berikan, terima kasih. Oke, dua meja satu. Oke, siapa ya? Jadi nanti pegang kepala. Kepalanya sendiri. Ya, kepalanya sendiri. Jadi silakan diletakkan. Kalau bisa ya, kalau mau berdiri silakan, kalau mau duduk silakan. Tapi tempatnya itu di tengah-tengah, tidak di salah satu
belajar motivasi perilaku, belajar tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas, dan saya belajar tentang segitiga restitusi. Apa itu semua? Saya yakin di SD Lukman Al-Hakim ini semuanya sudah melakukan. Hanya saja perlu dikuatkan kembali seperti itu. Dan saya sudah mempelajari semua itu, dan tugas saya adalah berbagi. Nah, untuk yang pertama, amati gambar ini yuk. Jadi gambar apa ya itu ya? Ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya dari gambar itu apa ya maksudnya ya? Ada anak yang berinfak, ada yang satu keluarga itu saling berpelukan, menyayangi, kemudian ada yang membawa piala, ada yang mengaji, ada yang sedang sholat, ada yang berinteraksi dengan teman dengan baik, ada yang mau menyampaikan pendapat. Oke, Ustazah Andri. Sebentar, mikrofonnya. Terima kasih. Menurut saya gambar yang ada di depan itu adalah gambar dari anak yang berakhlak mulia. Sehingga dari gambar tersebut terlihat ada yang memeluk keluarganya, kemudian ada yang berinfak, terus kemudian ada yang sedang mengaji bersama, ada yang sedang sholat berjamaah, ada yang karena rajin belajar dia mendapatkan medali dan piala, kemudian ada yang saling menyayangi dengan ini. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Ustazah Andri. Iya, terima kasih, itu adalah gambar itu. Sekarang berakhlak mulia ya teman-teman, setuju tidak? Setuju sekali. Itu adalah impian kita nggak, anak-anak SD Lukman Al-Hakim memiliki akhlak mulia? Oke. Menurut panjenengan semua, apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak memiliki akhlak yang mulia? Oke, Ustazah Timur. Sepertinya harus dimulai dari diri kita dulu sebagai guru, memberi contoh uswah. Oke, terima kasih. Selain memberi contoh, ada lagi? Ustazah Hanifah? Mungkin sifatnya penambahan aja. Jadi memang sosok karakter seorang guru mungkin tadi sebagai uswah. Untuk anak-anak sendiri mungkin bisa dilakukan dengan pembiasaan. Jadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berinfak, dari hal yang kecil, masuk berkasih sayang antara orang tua, keluarga, dan teman, dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, terima kasih untuk Ustazah Timur dan Ustazah Hanifah. Plus dong. Iya, teman-teman, dari gambar yang saya paparkan tersebut di atas, alhamdulillah panjenengan semua sependapat dan sejalan dengan saya bahwa kita sebagai guru adalah teladan. Itu tadi menurut Ustazah Timur. Kemudian sebagai anak, supaya tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, seperti yang disampaikan Ustazah Hanifah, bahwa kita harus melakukan pembiasaan, dan itu ada di materi pertama di disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin itu sebuah bentuk kontrol, bahwa anak-anak itu belajar mengontrol dirinya agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia itu di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka, ada yang tahu nilai kebajikannya apa? Profil
pelajar Pancasila. Ya, itu dari yang kurikulum Merdeka. Pada kurikulum sebelumnya banyak sekali, bahkan kita menggotong 8 karakter ya. Ada mandiri, tanggung jawab, sabar, disiplin, kasih sayang, saling menghormati, dan banyak karakter yang sudah diterapkan di sekolah kita. Nah, sekarang ada 2 kepala tangan. Kita berpasangan lagi yuk. Apa itu maksudnya? Setiap orang harus bisa mengepalkan tangan, bisa membuka, mengepalkan, membuka dan mengepalkan. Namun teman-teman harus berusaha. Contohnya ada Ustazah Emi dan Ustazah Arinda. Nanti permainannya adalah Ustazah Arinda harus mengepalkan tangannya. Ustazah Emi harus berusaha membuka bagaimana caranya. Dipaksa, dimarahin, mau ditarik atau didiemin saja atau pakai apapun caranya, silakan berusaha untuk membuka kepala tangannya. Mau dikitik-kitik apapun silakan. Saya beri hitungan berapa enaknya ya? Oke, 1 menit ya. Kemudian nanti kalau sudah silakan bergantian. Nah, gitu. Ada kanan dan kiri ya. Yang kita sepakati kanan dulu apa kiri dulu? Terserah, bebas mau yang tangan kanan mau tangan kiri bebas. Bebas. Oke ya. Siap? Oke, yang bagi kanan dulu ya. Jadi kanan dulu yang berusaha mengepalkan tangan, yang sebelah kiri berusaha menggoda bagaimana caranya kepala tangan itu bisa dibuka. Dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Ayo. Ayo berusaha. 10, 9, 8, 7, belum ada. Sekarang gantian yang sebelah kiri yang mengepalkan, yang sebelah kanan membuka dalam hitungan 3, 2, 1. Ayo. Dibuka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tangan aku. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya nggak? Mungkin dari permainan ini apa sih tujuannya? Oke, Ustazah. Mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa ketika kita ingin berubah, ingin melakukan sesuatu, kalau misalnya itu bukan atas keinginan diri kita sendiri, walaupun dipaksa seperti apapun dari arah luar, maka tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada keinginan dari diri kita sendiri. Subhanallah, saya jadi terharu. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, ada yang berpendapat dengan Ustazah Maka? Iya, bahwa sekuat apapun, ayo nak berubah, pasti tidak akan berubah sebelum itu muncul motivasi dalam diri sendiri. Nah, materi selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku. Perilaku yang saya pelajari ada 3 macam motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga,
untuk jadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba kita refleksikan pada diri kita sendiri, mana yang sering kita lakukan, motivasi yang yang sering kita lakukan setiap harinya. Apakah berada di pertama, kedua, atau ketiga? Mungkin ada satu teman yang mau merefleksikan. Ada? Ada nggak? Oke. Ustazah Ika, terima kasih. Motivasi mana yang sering kita alami? Seharusnya itu adalah yang ketiga. Tapi di dalam perjalanan itu seringkali yang kedua atau yang ketiga itu juga bisa terjadi. Jadi tapi yang bisa akan menghasilkan sesuatu yang bertahan lama baik, gitu ya. Itu saya rasa yang ketiga, kita harus memilih juga yang ketiga itu, dan dengan begitu kita bisa menghargai diri kita sendiri dan bisa mencapai keinginan kita. Oke, terima kasih Ustazah Ika, tepuk tangan. Gimana teman-teman sependapat? Ya, pasti ada. Motivasi nomor 1 kita pernah mengalami, motivasi yang nomor 2 kita pernah mengalami, dan ketiga itu adalah harapan kita semua muncul pada dirinya anak-anak. Oleh sebab itu kita sebagai guru harus memunculkan itu pada diri kita juga. Nah, untuk motivasi yang pertama ini bersifat eksternal, berasal dari luar. Apa yang terjadi itu, apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukannya, seperti itu. Kemudian mereka sedang menghindari masalah. Jadi aku mau melakukan itu supaya aku tidak ada masalah, seperti itu. Jadi menghindari ketidaknyamanan ini mungkin yang harus kita benar-benar hilangkan dari anak-anak. Bukan hilang 100% ya, karena motivasi itu hadir pada dirinya anak-anak. Kita akan belajar memotivasi anak-anak supaya menjadi yang ketiga. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain ini berasal dari luar, bukan dalam dirinya. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Kemudian mereka ingin mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan maupun imbalan. Kemudian motivasi yang ketiga, nah ini adalah motivasi yang kita perlu disiplinkan pada anak. Motivasi yang membuat seseorang anak-anak itu muncul niatnya untuk menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, seperti itu. Oke, ada sebuah kasus bisa dibaca. Ada yang mau membaca? Oke, Ustazah terima. Dan teman-teman yang lain boleh menyimak. Siti kurang Siti kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya.
Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan Siti menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Siti yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Siti menertawakan Siti yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Siti untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Siti di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih Ustazah Naimah sudah membacakan satu kasus. Kenapa kok dibacakan? Karena ada tipe dari kita yang audio, jadi harus perlu dibacakan begitu. Nah, muncul pertanyaan, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Siti? Mengapa? Apakah tindakan Pak Seno terhadap Siti adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Oke, Ustazah Retno. Yang nomor satu ya, satu-satu atau? Boleh, satu dulu boleh. Ya, yang nomor satu, kalau saya tidak setuju dengan tindakan itu, karena otomatis semakin menjatuhkan harga dirinya Siti, dan itu pun juga akan mengakibatkan dia semakin tidak tertarik dengan pelajaran matematika. Kemudian yang satu dulu ya, yang insya Allah itu monggo yang lain. Oke, alhamdulillah Ustazah Retno tidak setuju dengan Pak Seno karena menjatuhkan harga dirinya Siti. Sependapat atau tidak? Oke, alhamdulillah. Yang kedua, dari teman yang lain, apa yang dilakukan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Oke, boleh disampaikan Ustazah Emi? Terima kasih. Menurut saya itu adalah hukuman ya, karena tidak ada perjanjian sebelum pembelajaran itu ya. Jadi kalau ada kesepakatan sebelum pembelajaran itu adalah konsekuensi. Tapi yang dilakukan Pak Seno itu mungkin termasuk hukuman menurut saya, karena Pak Seno tiba-tiba menunjuk-nunjuk itu, dan itu adalah membuat anak itu semakin down, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih atas pendapatnya Ustazah Emi dan Ustazah Retno. Alhamdulillah. Subhanallah, saya terharu sekali. Ternyata teman-teman memang sudah berpengalaman dalam mendampingi anak-anak, jadi bisa membedakan mana apa itu hukuman dan konsekuensi. Hukuman tadi dilakukan secara tiba-tiba, kemudian konsekuensi itu adalah perjanjian yang sudah disepakati bersama sebelum pembelajaran. Nah, itu adalah pemantik kita ke materi selanjutnya. Apa itu hukuman dan konsekuensi? Nah, hukuman itu termasuk identitas gagal anak. Kemudian adapun konsekuensi itu termasuk yang sukses. Karena apa? Karena memiliki indikator yang berbeda. Kalau kita baca dari sumber belajar kita hari ini, bahwa hukuman itu menyakitkan. Sakit nggak kalau dihukum? Pasti sakit itu. Malu nggak? Sangat malu. Tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktu yang panjang. Pasti akan diingatan mereka bahwa aku pernah dihukum. Seperti itu, walaupun sekecil apapun mereka pasti ingat. Kemudian korban mendapatkan ketidakadilan seperti itu, menjadi korban. Kemudian akan tersakiti. Itu semua menjadi identitas gagal buat anak-anak. Terus bagaimana supaya anak-anak itu tidak gagal? Maka adanya konsekuensi. Dan alhamdulillah sekolah kita
menerapkan konsekuensi. Konsekuensi disepakati bersama-sama antara siapa? Oke, murid dan guru. Guru-guru SD Lembaga Hakim luar biasa. Tepuk tangan dong buat diri kita sendiri karena sudah melakukan konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Nah, tapi ada satu kata yang lain di sebelahnya konsekuensi. Ada restitusi. Ada yang sudah mendengar kata itu? Apa itu restitusi? Oke, nanti kita bahas bersama teman-teman. Jadi restitusi itu bukan bukan sebuah hukuman, tapi juga nanti sebuah pilihan. Kita memberikan pilihan, menguatkan anak-anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban itu akan mendapatkan ganti, maksudnya anak yang belum bisa melakukan sesuai kesepakatan itu nanti akan ada cara seperti itu, bagaimana supaya dia selalu nyaman dan menjadi sukses. Dan anak-anak itu mendapatkan penguatan. Nah, ini adalah kelanjutannya tadi. Bagaimana dampaknya luar biasa sebuah hukuman, seperti yang dikatakan Ustazah Emi tadi bahwa hukuman itu dibuat dulu, tiba-tiba ternyata semua ada di sini. Ustazah Emi luar biasa, Ustazah Emi ya. Yang disampaikan Ustazah Emi merupakan ciri-ciri hukuman. Kemudian tadi konsekuensi sudah diketahui ya, dibuat kesepakatan oleh guru dan murid. Ada perbedaannya. Restitusi bukan lagi guru dan murid, tapi anak sendiri yang menentukan. Nah, bagaimana itu? Nanti kita lanjutkan di materi inti kita hari ini. Oke, lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa maksudnya sih? Oke, hukuman mengapa? Karena disuruh lari. Oke, menyakiti. Terima kasih Ustazah Amara. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi apa alasannya? Oke, karena sudah menjadi kesepakatan bersamanya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke, hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi, alhamdulillah. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Oke, hukuman. Yang keenam, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Luar biasa. Sudah bisa membedakan karena alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan itu. Ada satu kasus lagi selain Ustazah Naimah, mungkin ada yang membantu untuk membacakan. Oke, Ustazah Ratna. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, terima kasih Ustazah Ratna. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Andaikan sebagai Ibu Ambar, apa yang harus panjenengan lakukan? Terus apa ya alasannya Doni melakukan itu? Boleh dibaca ulang, mungkin ada yang ingin lebih memahami lagi bahwa Ibu Ambar ini adalah guru kelas 2. Ada anak yang
bernama Doni, kemudian dia suka meminta bekal temannya, tapi dengan cara dipaksa. Ayo Ibu Ambar, oke Ustazah Naimah. Jika saya jadi Ibu Ambar, saya akan memanggil anaknya ini, yaitu Mas Doni ini, dipanggil untuk ditanyai dulu. Ini ada teman-teman yang mengeluhkan sikapnya seperti ini, ditanyai kira-kira kenapa dia kok melakukan hal tersebut. Setelah itu, setelah dia bercerita dan mengetahui permasalahannya, kemudian kita memecahkan masalah bersama-sama dengan temannya dan meminta Mas Doni tadi untuk meminta maaf supaya teman-temannya ini nyaman berkenan dengan Mas Doni. Oke, berarti sebagai Ibu Ambar, Ya. kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Mungkin tidak diberikan bekal oleh orang tuanya, yang orang tuanya sibuk bekerja, mungkin jadi lupa untuk memberikan bekal ke anaknya, baik itu uang saku ataupun bekal makanan atau minuman. Oke, terima kasih Ustazah Naimah. Ada yang sependapat atau ada yang menambahi? Oke, Ustazah Emi. Ya, mungkin ketika menjadi Ibu Ambar, mungkin kan setelah menanyai Doni itu tadi ya, kemungkinan juga tadi sudah disampaikan Ustazah Naimah bahwa mungkin tidak diberi bekal atau memang sifatnya seperti itu. Kita nasihati, kemudian juga kita sampaikan kepada orang tuanya bahwa apa yang dilakukan oleh Doni di sekolah tersebut. Kemudian juga menanyakan apakah tidak diberi bekal atau tidak. Oke, terima kasih ada tambahan dari Ustazah Emi. Oke, teman-teman, benar atau salah, merdeka adalah pendapat teman-teman semuanya. Tapi pertanyaan saya yang tadi tentang apa Doni, apa alasan Doni tadi sudah terjawab oleh Ustazah Naimah dan Ustazah Emi. Mungkin belum makan atau tidak dibawakan, atau memang dia sudah punya tapi sudah menjadi sifatnya dia perlu. Itu adalah pertanyaan pemantik untuk materi selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup, dan salah satunya adalah makan. Kemudian minum, tidur, nah, seperti itu. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Memang di kasus tadi tidak ada, itu hanya sebagai pemantik saja, bahwa kita tidak pungkiri bahwa anak-anak itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau nggak ketemu kita satu hari saja, seperti Ustaz Dendi lewat gitu, sungguh luar biasa butuh kasih sayang seorang Ustaz Dendi, karena di kelas adanya Ustazah begitu. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu diakui. Oh, ini ada alatnya. Oh, hari ini yang tidak hadir itu siapa? Jadi pengakuan. Oh, hari ini yang sudah hebat itu siapa? Yang mau berpendapat di kelas itu siapa? Itu adalah penguasaan terhadap anak-anak yang diakui. Kesenangan. Dan ini kalau berada di sekolah, kita pengennya anak-anak itu senang-senang, belajar dengan menyenangkan. Nah, kita sebagai guru bertugas membuat anak-anak itu senang dalam belajar. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan ini diangkat di kurikulum Merdeka, bahwa anak-anak punya kebebasan menggunakan cara belajarnya. Apa itu istilahnya? Merdeka belajar, kemudian pelajar
pelajaran berdifferensiasi. Itu yang sudah kita pelajari seperti itu. Itu adalah 5 kebutuhan dasar anak-anak. Nah, ada kasus lagi. Ada yang mau membacakan selain saudara Imam, saudara Ra? Oke, saudara Tika. Murid kelas 1 sedang melakukan kegiatan diskusi pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Terlihat Ali sedang tidur nyenyak di kelompoknya. Pak Ahmad mengingatkan Ali untuk fokus berdiskusi dengan kelompoknya. Namun, Ali masih melanjutkan tidurnya. Menurut Anda, kira-kira apa ya yang harus dilakukan Pak Ahmad? Nah, sebagai Pak Ahmad, siapa yang mau jadi Pak Ahmad? Apa yang harus dilakukan kalau menjumpai murid yang tidur dalam kelas, sudah diingatkan masih tidur lagi? Oke, Ustazah Timur. Kebetulan ada kasus juga di kelas saya. Jadi waktu itu jam terakhir. Jadi saya harus mengorek data dulu kenapa ini tertidur. Ternyata memang sebelumnya dia ikut pembinaan. Jadi saya biarkan dia tidur. Oke, terima kasih. Ustazah Timur mencari informasi dulu kenapa kok tidur. Kemudian ternyata alasannya adalah karena setelah pembinaan. Ustazah Timur kemudian memberikan waktu untuk beristirahat terlebih dahulu sesuai dengan apa kebutuhan dasar tadi. Yang pertama, bertahan hidup butuh untuk istirahat untuk tidur. Ada pendapat yang lain? Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, kita tadi kan Pak Ahmad mau jadi Pak Ahmad begitu. Pak Ahmadnya mengajak diskusi dulu, kemudian muncul tadi alasan kenapa kok tidur. Itu adalah pertanyaan pemantik untuk posisi kontrol seorang guru. Apa saja posisi kontrol dari seorang guru itu? Yang pertama adalah penghukum. Dari kasus yang ada tadi, siapa? Pak Seno. Oke, Pak Seno. Pak Seno termasuk posisi kontrolnya adalah penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Dari kasus tadi belum ada, tapi nanti akan muncul di diskusi kita selanjutnya. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Apa itu posisi kontrol penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bukan hanya sekedar fisik, tapi bisa dengan kalimat-kalimat. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Guru biasanya mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah guru penghukum. Selanjutnya yaitu apa yang kedua tadi ya? Oke, pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuaranya lembut. Kalau penghukum tadi kan suaranya lantang ya. Ini lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut, tapi menusuk. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, lembut tapi membuat merasa anak-anak bersalah.
Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol anak, sehingga anak itu tergantung pada guru. Mandiri nggak? Tidak. Perkataan yang sering muncul, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu ya. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Pemantau ini sudah mengetahui apa peraturan-peraturannya, konsekuensinya itu apa saja. Kemudian memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Kalau teman tadi kan cara dekat, begitu. Kalau ini sudah bisa memisahkan, tapi tahu konsekuensi dan peraturan. Biasanya menyampaikan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Itu adalah sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Menjadi seorang manajer itu butuh luar biasa ya, ilmu yang harus dipelajari. Manajer di sebuah perusahaan pasti bukan orang biasa, pasti orang pilihan. Kalimat-kalimat yang terlontar dari seorang guru biasanya apa yang kita yakini. Jadi kita hanya bertanya, anak-anak muncul sendiri jawaban itu. Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi ini menganalisis kebutuhannya anak. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tersebut. Itu 5 posisi kontrol. Apa saja tadi? Sebelum dari keyakinan kelas, mungkin ada saya butuh satu teman untuk sharing, merefleksikan diri di dalam posisi 5 itu mana yang biasanya dilakukan. Ada? Ada? Silakan. Ayo. Teman? Pemantau? Seringnya di mana? Saya pemantau. Oke, pemantau. Seringnya? Kadang manajer, kadang pemantau. Ada pendapat di sini? Manajer, alhamdulillah sini. Merasa bersalah. Sampaikan saja, ya. Oke, kadang-kadang tertentu itu teman. Nah, dari semua itu seharusnya apakah kita berada di penghukum? Pembuat merasa bersalah? Teman? Bisa. Pemantau? Manajer? HARUS. Tapi itu tidak serta-merta. Kita butuh proses. Dan proses itu berada di sini. Kita bisa mengantarkan anak-anak untuk menjadi dia sebagai motivasi berasal dari dalam dirinya setelah seorang guru itu menjadi manajer. Supaya menjadi manajer harus tahu apa itu keyakinan kelas. Yuk kita diskusi sebentar. Karena sekolah kita sudah menerapkan apa keyakinan kelas itu, maka ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mau jawab nomor 1 dulu boleh? Ayo, siapa? Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan saja?
Kalau keyakinan itu seperti kesepakatan, jadi semua pihak itu terlibat dalam pembuatannya. Kalau peraturan itu hanya satu pihak saja, ada satu arah. Oke, luar biasa jawabannya. Betul apa tidak? Ya, peraturan hanya satu pihak. Kemudian keyakinan itu dua pihak, guru maupun murid. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kok penting ya? Apa ya alasannya? Oke, Ustazah Arinda. Menurut saya karena keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh siswa yang ada di kelas. Kemudian diyakini bahwa ada aturan-aturan tertentu yang disepakati dan tidak hanya sebagai pajangan, tetapi harus dilakukan. Nah, jika dilakukan, berarti ada sebuah apresiasi yang disepakati bersama-sama. Kemudian juga ada konsekuensi yang memang harus dijalankan pada saat aturan itu tidak atau keyakinan kelas itu tidak dipatuhi. Oke, terima kasih. Sependapat? Oke, alhamdulillah. Konsekuensi itu disepakati bersama dan keyakinan itu yakin tidak hanya mengikuti peraturan, tapi saya yakin misalkan kita harus menyayangi orang lain. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama, sudah diyakini menjadi keyakinan kelas. Sehingga kalau dilakukan setiap hari akan menjadi budaya positif. Luar biasa. Oke, yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Supaya efektif keyakinan kelasnya bagaimana ya? Oke, Ustazah Indra. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi jika kita sudah memutuskan kesepakatan bersama, kita harus konsisten. Jadi tidak ada yang si A tadi melakukan ini, nggak apa-apa, aku kok nggak boleh. Nah kalau nggak boleh ya sudah, nggak boleh semua, nggak boleh ada anak tertentu gitu. Jadi menimbulkan iri sehingga nanti tidak terbentuk budaya positif. Oke, bagaimana teman-teman? Konsisten. Terima kasih Ustazah Indra atas pendapatnya. Oke, nah apa itu? Oke, Ustazah Indra mau menambahnya. Terima kasih. Tadi itu sebenarnya sama dengan jawaban Indra, itu mungkin jawaban saya kedua ya. Yang kedua tadi, maksudnya jawaban logika. Yang kedua itu adalah konsisten, yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah diyakini. Tapi sebelum itu, yang pertama, ketika membuat keyakinan kelas itu supaya efektif dan bisa diterapkan, maka keyakinan kelas itu harus rasional. Jangan bikin aturan yang nggak mungkin bisa dijalankan. Saya seperti itu. Kadang-kadang kan itu harus diarahkan juga oleh guru, gitu ya, sehingga keyakinan kelas itu benar-benar bisa dijalankan karena nyata dan rasional, gitu. Nggak mungkin suatu hal yang tidak masuk akal bisa diterapkan sehingga bisa efektif. Oke, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua yang tadi sudah berpendapat. Oke, betul kata Ustazah Ika bahwa keyakinan kelas itu yang benar-benar dialami murid. Contohnya apa? Keyakinan terhadap, misalkan ada yang mau memberi contoh? Ustazah Indra? Misalkan sholatnya tidak bebas, jadi anak itu ya harus mengulang sholat tadi. Oke. Misalkan sholatnya dalam sholat itu tadi bercanda, jadi nanti konsekuensinya ya mengulang sholat itu. Kita sepakati nanti sholatnya yang tidak hebat, anak itu harus mengulang lagi sholatnya. Karena ada beberapa hal ya dari sholat, hal-hal yang
yang tidak boleh dilakukan ketika sholat. Nah, seperti itu akhirnya kita sepakati bersama, kita yakini bersama bahwa yang sholatnya belum bisa sesuai dengan tata cara hukumnya, maka harus belajar untuk mengulang gitu. Oke, berarti sesuai dengan apa yang dialami anak-anak. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ika. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Alhamdulillah tadi sudah terjawab oleh Ustazah Ika juga. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti kita ada kata tidak. Oke, menghilangkan kata tidak. Contohnya, ada anak berlari di dalam kelas. Oke, berjalan di dalam kelas. Itu adalah kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Alhamdulillah, dari kelas 1 sampai kelas 6 keyakinan kelasnya ada berapa? Kelas 1 ada 5. Kelas 2? Kelas 2? Ada 4. Kelas 3? Ada 5. Kelas 4? 5. Kelas 6? Kelas 5? Oke, kelas 6? Oke, ada 6. Berarti hal-hal yang memang di keseharian anak-anak tidak terlalu banyak. Oke, kemudian selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas seperti yang sudah sesuai dengan pendapatnya teman-teman tadi, bahwa ada diskusi terlebih dahulu dalam pembentukan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan keyakinan kelas itu ternyata sudah tidak cocok, maka apa yang harus dilakukan? Oke, mensepakati kembali membuat keyakinan lagi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Oke, ada kasus panjang ini, ada berhadapan halaman. Oke, ada yang mau mencoba membacakan? Mungkin guru bahasa Indonesia? Oh, kalimat pertama Membacakan sebuah teks ini ya, bacaannya. Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anton
Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya rem kembali mungkin ya Bu ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mungkin terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersendal-gurau kembali. Oke, terima kasih Saudara Susi. Dari kasus tersebut di atas, kita kembali pada tentang kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut teman-teman, apa kebutuhan si Anto? Anto dulu. Anto. Kasih sayang. Yang kancingnya lepas siapa? Anto. Nah, Anto kan tadi sempat ini kan, apa namanya? Meminta pertanggungjawaban. Akhirnya dia takut dimarahin sama ibu. Jadi Anto ini kebutuhannya apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Kembali lagi pada sebelumnya, Ibu Suti sebagai kepala sekolah dengan melihat menyimak tadi Ustazah Susi membacakan kalimat-kalimat yang diberikan Ibu Suti kepada Dino dan Anto, itu seperti posisinya yang mana? Posisi kontrol dirinya manajer. Iya. Mengapa kok demikian? Oke, mengarahkan. Yang menjawab, aku pengen apa tadi, ngelem siapa? Kemudian aku mau mengangguk menjahit siapa? Kemudian yang menjahit juga siapa? Seperti halnya tadi bahwa dalam restitusi anak ya memilih sendiri tanpa kita memberitahu, tanpa kita ini lunak seperti itu, tapi sudah anak itu menentukan pilihannya dan anak menemukan jawabannya sendiri. Dari sini kita akan belajar apa itu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini proses anak-anak itu menciptakan dirinya sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Ada 3 tahap. Segitiga yang paling bawah adalah menstabilkan identitas.
Kemudian yang sisi kanan, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu semua? Dari pengalaman saya mengikuti PGP kemarin, semua sudah kita lakukan. Saya yakin teman-teman semua, apalagi kalau sudah bekerja bersama dengan BK, pasti 3 tahapan ini sudah dilakukan dalam menyelesaikan masalah anak-anak. Nah, kita akan coba mengupas sedikit tentang menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Apa kalimat yang kita kuatkan? Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu kalimat-kalimat yang awalnya anak itu, oh sedang, aku kok begini sih. Tapi dengan mendengarkan kalimat itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi dia mulai bangkit. Yang gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita membuat anak yang gagal itu menjadi sukses, maka cara yang kedua adalah menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Coba kita tepuk dong. Tepuk 5 kebutuhan dasar. 1. Bertahan hidup. Yang kedua, Kasih sayang, oke. Yang ketiga, kekuasaan, oke. yang keempat, kesenangan, Oke. 5, kebebasan. Oke. Dari 5 kebutuhan dasar itu, kita mengajak anak-anak untuk melakukan validasi tindakan yang salah. Apa kalimat yang muncul? Coba yang barisan sini yang pertama, kita coba kalimat yang pertama yang dibiasakan diucapkan. 3, 2, 1. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Oke, yang kedua. Kamu melakukannya pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga. Kamu mulai mempertahankan sikap itu karena kamu harus merasakan sikap yang baru. Oke. Validasi ini membuat anak-anak untuk setelah gagal itu sadar, betul kesadarannya. Sadar, oh iya ya, aku harus mencari cara. Bagaimana caranya aku menyelesaikan masalahku seperti itu. Tapi pada kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, yang tahapan ketiga yang terakhir adalah bertujuan untuk membantu anak menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul sebagai seorang manajer nih, kita sudah tidak lagi lihat penghukum, apalagi pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Tapi kita menjadi seorang manajer. Oke, baris yang ini. Apa? Saya percaya sebagai kelas atau keluarga. Oke, lanjut baris ini. Apa kira-kira yang umum yang kita telah sepakati? Oke, baris ini. Apa bayangan kita tentang relasi yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu nanti teman-teman, saya yakin dan saya sudah pernah melakukan itu setelah PGP itu, apa yang saya terima langsung saya sampaikan ke anak-anak. Luar biasa. Anak-anak itu cerita, apa yang kamu lakukan?
ada video nanti sambil nanti kita di akhir saya akan tanyakan video itu, saya gali, saya membuat video bersama anak-anak. Alhamdulillah luar biasa, mengalir begitu saja jawabannya. Yang tadinya itu marah dengan temannya, kemudian dia sendiri menemukan cara bagaimana caranya supaya tidak marah dengan temannya lagi. Nah, di kegiatan akhir ini teman-teman, kita sudah belajar 3 segitiga restitusi. Kita akan mencoba belajar dengan kasus, ada kasus segitiga A, B, dan C. Di lembar yang sudah panjenengan ambil, ada yang belum mengambil? Oke, di sana kita akan mencoba, nanti kita berpasangan kembali. Pasangannya sama atau berbeda? Sama, oke, sama ya. Jadi nanti ada yang sebagai guru yang harus menerapkan bagaimana sih 3 tahapan itu ketika ada masalah. Kemudian ada yang sebagai murid. Sebagai murid itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Sebelum ke situ, teman-teman, 3 tahapan itu apa saja? Yang pertama, oke, ada yang mau didiskusikan dulu? Insya Allah sudah paham ya teman-teman karena sudah sering melakukan itu. Yang kedua, oke, yang ketiga, tidak. Contohnya tadi adalah Ibu siapa? Ibu Suti sebagai kepala sekolah. Tuh, silakan disepakati mau kasus yang mana, atau A semua saja, nanti B sama C bisa dipelajari di rumah atau bagaimana, atau B atau disepakati bersama pasangannya mau yang A, B atau C. Oke, dibaca dulu. Jadi nanti mencoba untuk melakukan yang pertama dulu. Apa yang ditanyakan ketika menstabilkan identitas. Boleh memakai contoh-contoh yang ada di tabel tahapan-tahapan itu, atau sudah mahir sehingga tidak menggunakan contoh itu tidak masalah. Begitu. Monggo disepakati bersama pasangannya A atau B atau C. Di kasus A itu adalah murid yang mengejek Ali. Ali ini mengejek temannya yang bernama Amira karena nilainya tidak sebagus Ali. Itu yang pertama. Ya, kasus A. Kasus B yaitu Bita ini seorang murid, dia punya kebiasaan untuk selalu keluar kelas, izin ke kamar mandi. Padahal di kamar mandi itu tidak ngapa-ngapain. Seperti itu. Kemudian apa yang validasi bagaimana yang akan kita lakukan bisa didiskusikan. Alasannya tadi ada yang karena dia ambiien. Bukan ambiien, apa namanya, sembelit. Jadi di kamar mandi terus. Itu. Sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Kemudian di kasus C. Kasus C itu adalah ada piket, tapi ada anak yang tidak mau piket. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Silakan.
apa namanya nanti referensi seperti itu. Bu guru tadi lupa ya menstabilkan identitasku. Nah, boleh disampaikan. Nanti bisa ke apa pergantian. Kita praktekannya. Nanti bergantian. Kasus apa? Apa? Siapa dulu? Asik. Oke, kasih mencari. Oke. Ini maksudnya apakah setiap kali ada permasalahan kita gunakan 3 tahap ini atau kita melihat kebutuhan sesuai dengan permasalahan restitusi mana yang seperti apa? Terima kasih Ustaz Alfi atas pertanyaannya. Teman-teman, ada pertanyaan dari Ustaz Alfi. Monggo bisa disimak kalian bahwa yang A. Coba kembali di halaman pertama. Di poin nomor 3, tugas Anda yang nomor 3 itu kan ada gunakan 3 tahapan segitiga restitusi dan tawarkan restitusi kepada Ali. Ini adalah kegiatan yang anak menemukan sendiri. Apa sih setelah kita menanyakan keyakinan, apakah tindakanmu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurutmu apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi anak-anak kan validasi tindakan pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi masalah, yang ketiga itu 3. Nah, yang tadi yang di poin 3 itu adalah menawarkan restitusi kepada Ali. Jadi Ali menemukan sendiri apa yang harus dilakukan. Contohnya di situ adalah apa yang dilakukan Ali? Meminta maaf. Itu. Jadi setelah apa namanya ditanyakan keyakinan, Ali muncul. Nah, muncul restitusi dari dia. Dia menemukan aku harus meminta maaf. Seperti itu. Jadi memberikan tawaran dulu kepada Ali, kepada anak-anak. Dan itu bisa kita terapkan juga pada keseharian kita. Saat pembelajaran maupun ketika ada masalah. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah dalam pembelajaran pun kita bisa ada anak yang ngantuk. Kita diganti. Kenapa mengantuk ya? Mengapa kok kamu mengantuk? Gimana apa yang kamu lakukan? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Kemudian apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurutmu apa yang akan kamu lakukan supaya tidak mengantuk? Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Oke. Terus saya menyadarinya karena hanya nangis. Terus baru saya sebagai guru bisa Terima kasih. Sambil berlatih teman-teman, ada pertanyaan dari Ustaz Rani bahwa apakah 3 tahapan itu harus dilakukan? Iya, itu yang pertama. Kemudian itu kan ada contoh-contoh kalimat ya. Apakah harus itu mengapa? Karena semua dibentuk pada kasusnya yang kita ajak bicara. Ketika dia sudah kita ajak bicara apa namanya, satu contoh sudah bangkit dari merasa bersalah, kita lanjutkan ke
validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, satu kalimat kok belum ini kita tambahin. Kok belum lagi kita tambahin. Jangan menyerah. Ustazah yakin, saya yakin Guru RJ Lukman Al-Hakim sudah lihai, sudah sering melakukan segitiga restitusi. Ini tambahan aja ya, karena kita itu kan sekolah tauhid ya Ustazah. Jadi kita itu bisa karena kita sekolah tauhid, jadi kita bisa memasukkan nilai-nilai ketauhidan di dalam tahapan-tahapan yang ada. Ya, jadi misalnya berdasarkan Rasulullah, kalau misalnya anaknya itu bertengkar gitu ya, ayo kita saling memaafkan karena sifat Rasulullah adalah memaafkan. Berarti terus bagaimana kalau misalnya kita mau memasukkan nilai-nilai spiritual ke berarti ini tahapan ini kita pure langsung ke sini untuk tahapan Contoh kasus misalkan ini apa ya contoh kasusnya? Marah begitu ya, ada anak yang marah. Kita sampaikan identitas, kita sudah validasi tindakan yang salah, kemudian kita sudah menanyakan keyakinan, kemudian menemukan apa yang harus kamu lakukan ketika ada masalah. Misalkan jangan, aku tidak akan marah, misalkan seperti itu. Luar biasa lah, hebat bahwa kamu sudah menemukan caranya supaya cara-cara supaya tidak marah. Aku akan sayang temannya. Nah, kita kuatkan dengan seperti itu. Oke, teman-teman, gimana sudah? Oke. Dalam sebuah PBM gitu ya, terus kita sudah masuk dalam waktu PBM itu tiba-tiba ada kasus. Sementara PBM itu kan harus berjalan. Sementara kita seorang mengajar satu, kita ingin mengadakan segitiga restitusi tadi, itu bagaimana caranya untuk supaya efektif? Terima kasih atas pertanyaan Ustazah Timur. Ada yang dari teman-teman, ada yang mau berbagi pengalaman terlebih dahulu ketika sedang belajar. Ternyata ada kasus pada sedang proses pembelajaran. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Padahal kita juga pengen melakukan segitiga restitusi, kita juga pengen melanjutkan pelajaran. Apa yang harus kita lakukan? Oke, Ustazah Tri. Terima kasih atas waktu yang saya berikan. Mungkin ini dari pendapat saya ya, dengan apa yang sudah pernah saya lakukan di kelas. Kebetulan waktu di kelas itu mungkin saya sedang sendiri mungkin, karena kan biasanya kalau ada dua ustadzah itu mungkin ustadzah satunya ke kamar mandi atau ada keperluan apa yang menyebabkan berhalangan untuk ada di kelas. Jadi saya sendiri, kemudian dengan menghadapi kira-kira 20 anak, misalkan seperti itu. Kemudian di kelas pasti akan ada suatu masalah, itu pasti. Kalau misalkan di tengah-tengah pembelajaran kemudian ada masalah, biasanya kalau saya beritahu gini nak, nanti masalahnya kita selesaikan setelah pembelajaran selesai. Karena apa? Karena di sini ustazah sedang memandu teman-teman semua sekitar kalau misalkan ada 2 anak yang bermasalah, jadi 24 anak. Jadi kalau nanti ustazah meninggalkan yang 24 anak untuk yang 2 anak, teman-teman jadi ribut sayang gitu. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai, kalian berdua ustazah ajak ngobrol ya.
Mungkin seperti itu kalau dari pengalaman saya pribadi. Oke, terima kasih Ustazah Andi. Ustazah Timur, itu pendapatnya Ustazah Andi. Bagaimana? Teman-teman? Kalau itu kan untuk kelas ya. Itu mungkin untuk guru kelas. Tapi bagaimana untuk guru mata pelajaran yang dia tidak punya waktu lagi selain waktu itu gitu, sehingga masalahnya memang tidak selesai. Dan kalau yang di segitiga itu restitusi itu kan endingnya itu dengan kesadaran dirinya dia minta maaf ya kalau dia masalah itu. Selama ini yang kita amati itu dia terpaksa. Dia terpaksa. Ya, terima kasih. Dari beberapa pengalaman kasus yang saya pelajari saat PGP kemarin itu yang di modul 1 dan 4, jadi permasalahan misalkan dalam waktu itu belum bisa dilakukan, maka kita bisa melakukan tindakan lain seperti kasusnya Ibu Suti tadi, kejadiannya di lapangan kan nggak mungkin Bu Suti berada di situ dan yang menyelesaikan adalah Ibu Suti, padahal ada guru kelasnya begitu. Jadi kita mencoba untuk adil terhadap anak-anak. Misalnya punya pelajaran, ya berarti kita selesaikan pelajarannya, insya Allah nanti permasalahan bisa diselesaikan tetap dengan segitiga restitusi. Walaupun awalnya berat, anak itu tahu kan sebenarnya dia harus minta maaf, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan nanti akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi disiplin positif. Teman-teman, mohon maaf karena waktu ya, kita waktunya sholat asar. Karena waktu, jadi kita tidak bisa mempraktikkan apa yang berada di kasus-kasus itu, tapi sudah mencoba tadi. Oke, alhamdulillah sudah mencoba. Kita tidak bisa presentasi. Waktu ya, ini sebenarnya bagiannya kesiswaan ya teman-teman ya. Kesiswaan yang nanti akan dibuat, ya betul, bersama tim BK kita seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Nanti misalkan ada hal-hal yang mau didiskusikan, monggo 24 jam. Luar biasa. Kalau kabarnya begitu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Ustazah Indra? Alhamdulillah, saya tidak menyesal datang di sini. Sangat banyak yang saya dapatkan dari jamuannya, dari ilmunya, semuanya masuk ke tubuh saya. Alhamdulillah, bermanfaat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah Indra. Berarti motivasi Ustazah Indra datang ke sini tadi sudah muncul dalam dirinya ya. Berangkat masuk ke sini, akhirnya karena niat motivasinya sudah tumbuh dari internal, beliau sudah jadi saya. Ustazah, saya ikut. Nah, luar biasa, sudah ada motivasi, akhirnya ternyata memang yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, saya dari PGP itu ya meminta ini untuk aksi nyata karena ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari anak-anak untuk menciptakan budaya positif. Ya, begitu ada pengumuman itu saya langsung ini ilmu yang harus kita cari. Kemudian saya langsung daftar, itu mungkin pertama ya. Setelah itu diingatkan, tapi yang dilihat itu, iya. Tapi dalam hati saya, karena saya ingin mendapatkan ilmu yang up to date, walaupun saya sudah yang tinggi ya, maka saya tetap walaupun apa ya, bisa lihat ya, lihat bisa layak tapi tidak mendapatkan. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya ya sangat bagus.
saya meneruskan, saya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di aksi nyata saya pendidikan guru penggerak angkatan 9. Mohon doanya, masih 4 bulan lagi saya harus belajar. Insya Allah nanti jika ada ilmu yang baru, nantikan aksi nyata selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam melakukan aksi nyata hari ini ada yang kurang berkenan, kemudian belum bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Karena saya yakin teman-teman guru SD Lukman Al-Hakim Surabaya luar biasa. Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Yel-yelnya guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu insya Allah yang akan saya lakukan terus, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mas Gibran sedang mengantuk. Mas Gibran mau berbicara dengan Bu Guru? Ayo kita duduk di kursinya Bu Guru. Ibu Guru mau bertanya kepada Mas Gibran, mengapa Mas Gibran tadi tidur saat teman sedang menyelesaikan tugas kelompok? Saya mengantuk, Bu Guru. Memangnya Mas Gibran bangun jam berapa tadi? Kok sampai mengantuk? Saya kurang tidur semalam, tidur jam 11 dan bangun jam 5. Pasti mengantuk sekali Mas Gibran. Ibu Guru juga akan mengantuk jika kurang tidur. Menurut Mas Gibran, tidur di kelas apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, kita harus fokus belajar dan menyelesaikan tugas dengan tuntas. Oke, nah itu Mas Gibran tahu. Menurut Mas Gibran, apa yang harus dilakukan supaya tidak tidur di kelas lagi? Saya akan tidur lebih awal. Oke, alhamdulillah Mas Gibran hebat, sudah bisa menemukan cara yang tepat supaya tidak tidur di kelas lagi. Sekarang apa yang harus dilakukan Mas Gibran supaya tidak mengantuk lagi? Saya mau cuci muka, Bu Guru. Oke, silakan Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gibran. Saya merasa senang Bu Guru membantu saya menyelesaikan masalah saya. Bu Guru tidak menyalahkan saya. Saya akan belajar fokus di kelas dan lebih baik dalam mengatur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.